Bismillahirrahmanirrahim. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ بالعربية أم بالإندونيسية أم عربي إندونيسي؟ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جميع أمور الدنيا والدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بين عني فإنني لا أحسن البيان وبلغ عني فإنني لا أحسن البلاغ. أما بعد نشكر الشيخ ابن عبد الرحمن أمر الدليل. نعم أنا قرأت عليه sudah banyak baca. نعم أستاذ محمد رشيد الرضا. نعم أنا أعرف. نعم الحمد لله. ونشكر أيضا الأساتذة المشاركين معي في الدورة والأستاذ أيضا. نعم نعم ما شاء الله شاركوا في الدورة ما شاء الله وطلبة وطالبات. تفهمون ولا لا؟ فهم؟ لا؟ Oke. Tidak Pak. Saya bilang saya berterima kasih kepada Ustaz Fadlur Rashid dan guru-guru antum yang ikut daurah dan antum juga. Oke? Ya, bisa bahasa Indonesia saya? Ya, sebenarnya saya belum bersiap. Saya datang kecuali silaturahim. Ya, tapi alhamdulillah untuk kasih tausiah waktunya terlalu pendek. Penting saya bertemu sama antum dan silaturahim itu wajib di agama kita dan saudara ke saudara. Oke? Saya orang Muslim, antum juga orang Islam, harus kita bersilaturahim. Yang penting antum lihat saya dan aku lihat antum. Oke, itu yang penting. Karena arahmu antum taruh di sana. Bukan penting harus ceramah. Oke? Iya. Di bidaya, Masya Allah, al-makan jamil, tempat luar biasa, duduknya luar biasa, rapi bersih. Itu senang lihat ini. Itu yang paling penting. Sifat talib, sifat murid atau sifat santri itu an-nizam, kedisiplinan itu luar biasa. Okay? Itu sangat bagus karena semua kesuksesan mulai dari kedisiplinan. Okay? Kalau kita nggak disiplin dari duduk, pasti kita nggak disiplin dari belajar kita, dari sholat kita, dari kewajiban kita. Semua mulai dari kedisiplin. Al-intibat huwa kullu syai'. Semua mulai dari kedisiplinan. Oke? Kedisiplinan waktu juga masuk disiplinan waktu. Oke? Belajar waktu di tepat waktu. Oke? Semua kedisiplinan. Mulai kedisiplinan dari kecil sampai besar. Kalau besar kerja harus disiplin masuk tepat waktu, harus disiplin salat tepat waktu, harus itu. Kedisiplinan itu terlalu penting. Poin nomor 2 gue mau sampai di sini. Pada al-ma'had Islami itu pondok pesantren Islam. Misi atau tujuan kamu apa? Harus menghafal Al-Quran. Harus menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu butuh juga kedisiplinan. Antum huna talabatul ilm. Talabatul ilm di sini يجب فقط أن يركزوا على العلم. Di sini misi antum bukan berpikir harus bayar listrik, harus bayar BPN, harus di sini. Di sini berpikir aja harus untuk bagaimana suksesnya. Oke? يجب أن تنجح. Harus memanfaat waktunya di sini selama 4 tahun atau apa, harus memanfaati belajar maksimal, tepat maksimal. Karena umur antum masih muda. Kalau sudah tua susah nanti belajar. Waktu ini umur 13-14 fresh, masih fresh. Insan mazal saghir. Yani tastati' an tata'allam bisahullah, bisa hafal dan bisa storan. Oke? Nah,
seperti saya punya memori 100 giga. Kalau sudah tua turun memori itu, nanti jadi sampai 1 giga. Bisa bicara lupa. Oke, bicara lupa. Udah masuk 40, 50, cepat lupa karena kehidupan harus bayar ini, anak saya, anak itu ya. Tapi sekarang it's time, yani waktu untuk sukses dan untuk belajar. Saya nggak mau kasih tahu saya di agama atau ini. Saya mau kasih nasihat buat anak saya, antum di tempat anak saya. Oke? Ya. Nomor poin bertiga, awal qulna disiplin. Nomor 3, manfaat wujudmu di pondok seperti ini, masya Allah. Nomor 3, itu juga sebagai saya orang Arab, aku harus memotivasi untuk belajar bahasa Arab. Betul atau enggak? Ya, saya tetap orang Arab, tetap di sini gak belajar, gak bicara tentang bahasa Arab itu kurang komplit. Betul? Seperti orang Indonesia makan tanpa sambal, kurang, betul? Masih makan yang kurang juga. Orang Arab tetap di sini gak bicara tentang bahasa Arab, masih kurang. Oke? Bahasa Arab sama agama gak bisa dipisah. Bisa. Seperti sholat, diwajib wudu untuk salat harus wudu. Itu. Menghafal Al-Quran harus bahasa Arab. La yumkin al-fasl bain al-Arabiyyah wal Quran. Gak bisa. Saya sudah bicara buat asatidzah dulu, guru yang hadir sama saya selama 4 hari di sana di Masjid Al-Akhirah. Saya bilang orang Indonesia itu orang very lucky mahdhudun jiddan. Bahasa Indonesia terdekat banget ke bahasa Arab. Gak ada bahasa yang dekat ke bahasa Arab seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kaya sekali, kaya banget dari kosakata bahasa Arab. Sangat mudah. Ada lebih dari 3.000 kosakata yang ada di bahasa Indonesia aslinya Arab. Saya sudah jelasin buat gurumu itu, bisa nanti di kelas jelasin. Seperti kursi, iman. Kosakata pondok itu kosakata bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Pondok itu dari pondok. Banyak murid juga itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Murid itu lugha Arabiyah, murid itu lugha Indonesia. Kaya sekali. Alhamdulillah, coba maksimal belajar bahasa Arab. Karena hafal Al-Quran tanpa bahasa Arab itu kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran meminta kepada kita untuk memfaham Al-Quran, hafal Al-Quran dan juga memfaham Al-Quran. Kenapa saya hafal Al-Quran? Tidak difaham. Kunci untuk memfaham Al-Quran itu dibutuh bahasa Bugis. Bahasa Bugis? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu terlalu mudah. Gak ada bahasa yang mudah seperti bahasa Arab untuk orang Indonesia. Karena orang Indonesia kaya di kosakata. Dan kunci untuk belajar bahasa itu kosakata. Qulna mufradat, sahila. Qulna mufradat itu banyak sekali. Mufradat ada banyak sekali. Harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu ta'allamul arabiyyah li thalathin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar bahasa Arab untuk 3 hal, untuk 3 tujuan. Awalan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran yang kita sholat selalu Alhamdulillahirabbil alamin, Suratul Ikhlas, semua itu bahasa Arab. Nomor 2 ada As-Sunnah Nabawiyah, itu orang Indonesia yang panggil hadis. Hadis itu pakai bahasa Bugis atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Al-hadis, sunnah itu mukammilah itu mentambah faham kita untuk Al-Quran. Al-Quran itu komplit, tapi menjelas Al-Quran. Saya sudah bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang untuk harus kita sholat, betul? Aqimus salat. Aqimu itu kata kerja perintah, bahwa diperintah kita aqimus salat. Tapi bagaimana kita tahu sekarang harus kita sholat apa? Sholat Isya, betul? Kita nggak tahu sholat Isya itu 10 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Gimana kita tahu itu? Tidak ada di dalam Al-Quran. Harus kita butuh belajar hadis-hadis itu untuk memfaham Al-Quran.
Nomor 3 juga, bahasa Arab itu bahasa kunjungan kita. Kita semua sedamut, kita semua mati nanti. Sedamut. Bahasa Arab itu bahasa surga. Surga itu ada siapa yang di surga? Kecuali sekarang ada di surga orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang ada di surga. Rasulullah SAW di surga. Kita semua mau bertemu Rasulullah SAW. Benar atau enggak? Harus itu yang ulun lugat ahli jannah. Ahli jannah itu pasti orang yang soleh. Orang yang soleh, kita bertemu sama orang-orang soleh. Mungkin di dunia kita nggak bisa, tapi bahasa Arab itu bisa membuka jalur untuk kita masuk ke surga. Tujuan kita atau wujud kita di sini buat apa? Wujud kita buat apa di sini? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mada yaqul? Yaqul khalaqtul jinna wal insa liya'buduni, untuk ibadah itu, salat itu masuk dari ibadah, sedekah itu masuk di ibadah, untuk ibadah Allah aja. Ibadah Allah itu tujuan kita. Kalau kita ibadah Allah ikhlas, harus tempat kita di mana? Tempat kita di surga. Surga itu kita bertemu sama orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan husnul khatimah. Husnul al-khatimah, ibadah Allah, wujud kita untuk ibadah Allah. Bukan yang lain-lain hadiah. Semua tujuan yang utama bukan tujuan kita banyak, harus. Tapi yang utama untuk ibadah Allah. Karena ada di dalam Al-Quran, bukan itu tafsir saya adalah liya'buduni, ibadah Allah. Nasihat saya di sini karena sudah penting, dan saya senang banget ada di sini di Sulawesi. Senang, pertama kali saya datang ke Sulawesi ya. Enggak pertama kali datang ke Sulawesi. Alhamdulillah, saya lihat umat Islam ada kayak gini, senang banget. Demi Allah, senang banget. Artinya Islam masih lebih khair. Islam masih lebih khair. Umat Islam masih alhamdulillah fi amal. Yaqulun, benar. Kalau kata ke Indonesia, benar, lihat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Benar. Buktinya dia kayak gini. Sampai kecil-kecil mungkin mau tidur tapi masih semangat untuk belajar. Masih kecil, mungkin masih sekarang butuh minum susu ultra. Ya, tapi semangat untuk belajar. Itu bukan bagus ya, bagus ini. Benar, memanfaat umurmu. Umur ini saya bilang, kalau sudah 13 turun seperti kartu memori. So, sekarang kartu memori antum masih full baterai, nanti turun. Udah tua, udah nikah, berpikir, udah lulus cari kerja, udah. Sekarang memanfaat waktunya. Al-an waktu talabil ilm, waktu yang benar untuk talabul ilm. Talabul ilm itu benar, gak punya umur atau tempat atau mana. Tapi buat tahfiz Al-Quran, hafaz Al-Quran itu yang saya experience, saya tidak ada waktu yang bagus kayak gini. Umur 12, 13, 14 ya bisa 6 tahun, 7 tahun bagus. Tapi waktu ini memori itu masih bermanfaat. Oke? Ijtihad hebat. Ijtihad itu artinya semangatan, jangan malas. Harus ini. Orang tua kirim aku ke sini buat apa? Buat tidur, makan, main aja. Kirim orang tua sini untuk saya belajar. Orang tua bayar saya, capek buat saya, harus saya balik. Ma jazaa'ul ihsani illa ihsan. Orang tua capek harus saya di sini suksesan untuk bikin orang tua saya bahagia. Untuk bikin orang tua bahagia, ya bagaimana? Sekarang gak punya uang untuk kasih orang tua untuk bikin bahagia, betul? Untuk bikin orang tua bahagia, kesuksesanmu yang bikin orang tua. Kita sudah nikah, kita merasa apa artinya ini, betul? Mungkin sekarang masih, tapi ijtihad. Oke? Dan ijtihad itu berijtihad.
Talabul ilm itu bukan nama saya santri aja. Talabul ilm itu huwal ijtihad, harus semangat, harus belajar, harus juga sukses. Oke? Allah Subhanahu wa taala yaqul la yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan untuk yang berubah berpikiranmu, tapi harus kamu mau dulu. Yajib an tabda min nafsik. Oke? Harus mulai darimu. Aku di sini harus sukses. Selalu harus ini. Kenapa ini bisa hafal 10 juz? Aku nggak bisa. Harus saya bisa. Kenapa? Harus saya bisa. Ini punya otak, saya punya otak. Ini punya kaki, saya punya kaki. Ini punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kenapa? Ini bisa, saya nggak bisa. Harus selalu kayak gini. Daiman yajib an akun ijabi fit tafkir. Harus saya selalu positif, oke? Bukan ini, saya enggak harus selalu positif di sini. Lingkungan ini harus dimanfaatkan. Lingkungan kenapa ada boarding? Boarding itu bukan buat tidur aja bersama. Bukan. Lingkungan itu mendidik kita juga. Al-hayat al-jama'iyah, ismuha al-hayat al-jama'iyah. Al-hayat al-jama'iyah nastafid wa nufid. Ini saya belajar juga banyak hal yang kita belajar. Mandiri juga di sini. Cuci baju saya sendiri, bersih kamar saya sendiri, sepatu saya sendiri, ini sendiri. Amal itu semua ibadah untuk mempersiap kita untuk jadi orang soleh. Orang soleh wujudmu di sini harus bersyukur karena sekarang susah di luar sekarang ada apa yang di luar? Ada TikTok, ada Facebook, ada semua, ada foto rambut seperti orang Korea, ini afat ijtimaiyah yang di luar sekarang bahaya. Enggak bikin orang ya TikTok ini betul. Di sini alhamdulillah, di sini ada apa di sini? Ada Al-Quran, ada buku, ada guru, ada masjid. Ada Al-Quran, ada guru, ada masjid, ada ini. Harus bersyukur. Alhamdulillah ini harus selalu bersyukur. Dan terakhir yang saya mau sampaikan, al-ijtihad. Ijtihad. Don't give up. Bahasa Inggris dibilang don't give up. Jangan jatuh. Bisa jatuh tapi berdiri. Jatuh berdiri. Bukan masalah jatuh. Semua kita jatuh. Tapi orang yang sukses waktu jatuh bisa berdiri lagi dan jalan. Oke? Di sini banyak mungkin berpikir orang tua berpikir itu. Jangan berpikir, harus bersyukur aja. Orang tuamu balik ihsan orang tuamu dari suksesmu. Saya punya anak. Waktu saya dengar anak saya dapat nilai 14, wah, saya happy banget. Nah, anak saya di Jakarta, belajar di Jakarta. Waktu pulang ke rumah, panggil saya Abi, nilai saya A+. Wah, astagfirullah. Hari itu saya bahagia. Benar saya bahagia. Bahagia banget. Iya, ini antum harus kayak gitu buat orang tuamu dan gurumu dan pimpinanmu juga. Kalau pimpinan dengar di sini ke depan dia lulus di pondok ini jadi kepala di bank, kepala itu bahagia. Jangan berpikir SPP itu ini asal gagal itu nanti itu alumni kita itu ya. Ada waradul jamil, ada waradul jamil. Wa aidan الطالب harus akhlakul hasanah atau akhlak al-hamidah. Talib harus punya akhlakul al-hasanah. Akhlak al-hasanah harus apa artinya akhlak al-hasanah? Akhlak al-hasanah akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak zero. Nol. Bisa jadi profesor, doktor tanpa akhlak zero. Ilmunya zero. Akhlak. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Bila khuluqmu buat Rasul, enggak bilang
wajahmu, rambutmu, kakimu, mobilmu. Tidak, akhlak, al-khuluq. Hada itu diutamakan. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Al-akhlaq. Dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ماذا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم ليس القرآن ليس الحديث أخلاق kalau ada akhlak umat sukses. Umat itu maksud antum generasi, oke? Umat itu bukan maksud bangunan, maksud hadal jil, umat jil generasi ini. Karena umat itu siapa yang dibangun? Manusia, sahabat. أنتم الأمة تبنى بالجيل الصالح وهذا هو أنتم. أنا أتمنى من صميم قلبي saya senang banget bertemu antum. Waktu terlalu pendek tapi alhamdulillah. Oke? Harus selalu berpikir positif. Ini kalau aku bisa bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia. Antum orang Indonesia yang butuh bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab, bahasa orang semua Muslim. Oke? Saya sudah jelasin buat gurumu, selalu kita baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin. Al-Alamin itu, apa maksudnya Al-Alamin? Al-Alamin itu maksud dunia semua. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Arab. Bukan Alhamdulillahi Rabbi Al-Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Islam itu buat rahmatan lil alamin, semua manusia di mana berada. Itu. Oke? Sukses, najah, oke? Dan belajar selalu dan jatuh tapi harus berdiri. Oke? Belajar maksimal. Tidur bisa tidur. Jangan berpikir tidur. Minum, nanti kita tidur dan orang istirahat banyak. Harus manfaat waktu mata kita bisa buka dan kita hidup. Kalau buat tidur nanti istirahat di kuburan, tapi tergantung istirahat itu. Istirahat muslim atau istirahat kafir. Sama istirahat yang tenang atau istirahat yang ada ulah-ulah azabul qabr. Tergantung amal kita. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Orang yang rajin belajar pasti sukses. Orang yang rajin malas pasti jual Quran di luar. Itu nasihat saya yang aku bisa bilang. Pakai di uslub sederhana bicara. Kalau di masjid tergantung jamaah itu butuh khatibun nas ala hasbi uqulihim. Uqul nasihat yang harus kita pakai bahasa yang sederhana, bahasa yang paham. Oke? Terima kasih banyak. Ini untuk betul. Butuh minum susu ultra untuk prison break. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Asykur lil jami' wa tahiyyati lakum wa nastawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wadai'uhu. Alqaakum insyaallah fi aqrabi fursah in kana fi al-'umri baqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.